Diam-diam Rahel tersenyum tipis melihat suaminya yang terlihat sangat tampan memakai setelan jas hitam. Ternyata suamiku tampan juga, gumam batinnya seraya mengaduk kopi buatannya. Sejenak jari jemarinya terhenti saat melihat suaminya mengangkat telepon dari Dinda. Ngapain pagi-pagi sudah telepon suamiku? Sudut matanya memicing, tangannya mengepal, menegaskan kalau dia tidak suka jika suaminya berbicara manis dengan Dinda. "Iya, sebentar lagi aku berangkat," ucap Satria menutup teleponnya. "Siapa?" tanya Rahel menyodorkan kopi untuk suaminya. "Dari Dinda," jawab Satria yang mulai menyeruput kopi tersebut. "Ngapain pagi-pagi telepon kamu? Sebentar lagi kan kalian bertemu," kata Rahel mengambil dasi yang ada di almari milik suaminya. Satria menyeringai melihat istrinya yang lagi dan lagi terbakar api cemburu setiap mendengar nama Dinda yang terucap dari bibirnya. Dengan wajah manyunnya Rahel mulai memakaikan dasi untuk Satria. "Apa kamu cemburu?" Satria memegang pinggang istrinya yang seksi. "Tidak, siapa yang cemburu? Apalagi sama Dinda. Gak penting juga, lagian dia juga masih cantikan aku kok," jawab Rahel mengelak dengan senyum sinisnya. Satria sangat senang untuk pertama kalinya istrinya memakaikan dasi untuknya tanpa harus merepotkan Dinda lagi. "Udah," ucap bibir mungil Rahel seraya merapikan jas milik suaminya. "Terima kasih istriku." Lagi dan lagi Satria membuat wajah Rahel merah seketika. Ciuman bertubi-tubi membuat Rahel seakan tidak berhenti mengerjap. "Kenapa kamu menciumku terus?" tanya Rahel tertunduk malu. Satria menyeringai, dia sangat menyukai ekspresi istrinya yang begitu menggemaskan. "Karena kamu adalah milikku." Satria memegang dagu istrinya. "Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh apa yang aku miliki saat ini, tubuh ini dan juga hati ini." Tunjuk Satria tepat di belahan dada istrinya yang tertutup kaos putih. Tatapan lembut dan senyum tipis tertoreh di wajah Rahel. "Kamu ini bicara apa? Kenapa kamu bicara seakan-akan aku mudah disentuh oleh orang lain? Emang aku wanita apaan?" Gumam Rahel dengan bibir manyunnya. Satria menyeringai menatap wajah cantik istrinya. "Kamu tahu siapa orang yang berani menyentuh tubuhku ini?" tanya Rahel yang membuat senyum Satria memudar. Wajah jutek yang dari semalam menghilang kini muncul kembali di dirinya. "Siapa?" Pikiran Satria seakan melayang mencari siapa yang berani menyentuh tubuh istrinya selain dirinya. "Kamu," jawab Rahel yang membuat hati Satria sangat lega. "Ya, orang yang lancang dan kurang ajar pada tubuh ini ya hanya kamu. Bahkan cuma pertamaku dan..." Gumam Rahel berhenti tak meneruskan kata-katanya. "Aku tahu," jawab Satria mengejutkan Rahel. "Kamu tahu itu?" Aku tahu jika aku adalah orang pertama yang menyentuhmu," ucap Satria mengecup bibir Rahel. "Bagaimana bisa kamu tahu itu semua?" tanya Rahel penasaran. "Haruskah aku menjawabnya?" jawab Satria datar. "Sudahlah, lupakan, berangkat sana, nanti telat lagi," gumam Rahel mulai melepas tangan Satria yang memeluk dirinya begitu erat. "Ayolah, kenapa kamu masih memelukku sih? Apa masih kurang semalam bermain-main di tubuhku?" Rengek Rahel yang tidak mampu melepas tangan suaminya. "Iya, saat ini aku sangat ingin memeluknya lagi," goda Satria melihat Rahel terbelalak kaget mendengarnya. "Kamu apa-apaan sih? Ini sudah pagi. Masa ia melakukannya di pagi hari? Emang kenapa?" Satria tiba-tiba menggendong tubuh ideal istrinya yang merebahkan di tempat tidur. Satria benar-benar dibuat mabuk asmara. Pesona cantik istrinya benar-benar membuatnya tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia sangat menikmati ciuman hangat istrinya yang mulai agresif kepadanya. Satria melepas ciumannya, begitu HP-nya, handphonenya bergetar.
Dia menjauhi tubuh istrinya dan mengambil ponsel yang bergetar di meja. Dinda calling. Satria pun mendesah sebal. Bisa-bisanya sahabatnya itu mengganggu di saat yang tidak tepat. Rahel terbangun dan segera cepat membenarkan kaos dan rambutnya yang sedikit berantakan akibat ulah suaminya. Ya Din, iya aku akan segera ke sana, oke? See you. Ucap Satria menutup teleponnya. Sesaat dia terkejut saat istrinya menarik tubuhnya dan mulai merapikan jas dan rambutnya. Bukankah kamu bilang tubuhku adalah milikmu? Begitupun juga sebaliknya. Aku juga tidak mau siapapun menyentuh apa yang aku punya saat ini. Tutur Rahel mengejutkan Satria. Bukan apa-apa, aku tidak mau aja ada kesalahpahaman di antara kita. Ucap Rahel tersenyum tipis. Apa kamu kecewa kita tidak jadi melakukannya? Tanya Satria membelai rambut indah Rahel yang sedikit berantakan. Rahel hanya mengernyit menatap suaminya yang selalu memberikan dia sebuah pertanyaan. Kecewa apa? Aku nggak kecewa. Sudahlah, kenapa sih? Kamu selalu saja membuat sebuah pertanyaan yang membuatku bingung. Berangkat Ki, nanti telat lagi. Gumam Rahel mengambil tas kerja Satria dan menyerahkannya. Hati-hati ya. Oke, aku berangkat dulu. Ucap Satria yang mulai terbiasa mencium kening istrinya setiap berangkat kerja. Bye. Di kantor Ayunda terkejut saat Dinda menarik tangannya dengan tiba-tiba. Din, apa-apaan? Tumben memegang tanganku. Tanya Ayunda penasaran. Dinda mengajak Ayunda ke tempat yang sepi dari lintasan karyawan kantor. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Tanya Dinda yang membuat Ayunda semakin bingung. Keningnya mengerut. Maksud kamu? Kamu gak mau hidup normal seperti aku? Sampai kapan kamu berhenti? Aku gak ngerti maksud kamu. Aku tahu kamu sangat menginginkan Satria. Aku tahu itu. Tapi kamu juga harus ingat, Satria tidak suka dipaksa. Biarkan dia bahagia dengan orang yang dicintainya. Kenapa kamu membahas tentang Satria? Apa kamu lupa? Aku istri siapa? Ayunda terdiam dan mulai mencerna apa maksud dari sahabatnya itu. Aku mohon berhentilah mencelakai istri Satria, atau aku akan bongkar kisah 15 tahun yang lalu di depan Satria. Ancam Dinda mengejutkan Ayunda. Ingat itu. Ucap Dinda pergi meninggalkan Ayunda seorang diri. Sial, bagaimana bisa aku lupa kalau suami Dinda adalah seorang detektif handal di kota ini? Bagaimana kalau Dinda serius dengan ucapannya? Tidak, dia tidak mungkin melakukannya. Dia adalah sahabat yang baik. Jika dia sahabat yang jahat, saat ini mungkin aku sudah ada di jeruji besi. Gumamnya duduk seraya memikirkan sesuatu. Sudut mata Satria mengerut. Kedua matanya berputar melihat semua karyawan yang memberikan ucapan selamat kepadanya sambil membawa undangan di tangan mereka masing-masing. Selamat ya Pak atas pernikahannya. Iya Pak. Kami tidak menyangka Bapak Satria sudah menikah. Dinda yang mendengarnya pun tercengang. Bagaimana bisa mereka semua tahu tentang pernikahan sahabatnya itu? Tunggu, ini ada apa? Tanya Dinda menengahi mereka yang berkumpul mengitari Satria. Kebetulan kamu datang. Sebentar lagi kita akan meeting dengan Pak Halim. Bisik Satria menepuk pundak Dinda itu dan pergi memasuki ruangannya. Dinda mengernyit, dia benar-benar bingung melihat undangan pernikahan sahabatnya tersebar di semua karyawan kantor. Bu Dinda, bagaimana istri Pak Satria? Apa dia sangat cantik? Iya Bu, saya sampai tidak percaya kalau Pak Satria menikah. Secara Pak Satria orangnya kan juteknya minta ampun. Apa istrinya tahan ya menghadapinya? Kalian bicara apa? Kalian mau surat pemecatan melayang di muka kalian? Ucap Dinda mengambil salah satu undangan dari mereka. Tidak Bu. Besok, kenapa Satria tidak memberitahuku? Gumam batin Dinda menyerahkan undangan itu kembali. Siapa yang memberi undangan ini? Tanyanya penasaran. Oma bos Bu, jawab mereka serempak. Oma?
Jawab Dinda terkejut bukan main. Bagaimana? Apa kamu sudah menghubungi keluarga kamu? Tanya Oma duduk di samping Rahel. Sudah Oma, tapi mereka sedang di Malaysia. Malaysia? Iya Oma, mereka tidak sedang jalan-jalan kok. Mereka pergi untuk berobat Oma. Tutur Rahel yang takut jika Oma mertuanya marah besar kepada keluarganya. Siapa yang sakit? Mama saya Oma. Mama saya mengidap penyakit jantung. Berobat ke Malaysia juga bukan atas permintaan kami kok Oma. Itu semua atas izin dari Satria. Rahel pun juga baru mengetahuinya. Satria? Cucuku? Dia benar-benar melakukan hal itu? Gumambetin Oma yang bangga dengan cucu kesayangannya itu. Dia benar-benar memiliki kesamaan denganku. Oma suka itu. Beda jauh dengan satunya. Bisanya cuma pamer kecantikannya saja. Gumambetin Oma membenarkan kacamatanya. Oma terkejut saat Rahel duduk di bawahnya. Kenapa kamu? Oma gak marah kan? Marah kenapa? Ya karena keluarga saya, uang Oma jadi berkurang. Dalam hati Oma tergagah melihat wajah Rahel yang begitu panik. Itu semua bukan urusanku lagi. Sejak pernikahan itu berlangsung, semua kebutuhan hidup, fasilitas keluargamu, semua tanggung jawab Satria, bukan Oma lagi. Mengerti? Iya Oma, jawab Rahel. Daripada kamu gak ngapa-ngapain, mendingan kamu pijitin kaki Oma, pinta Oma yang mengejutkan Rahel. Kenapa bengong? Buruan, ketus Oma mengagetkan Rahel. Iya Oma, jawabnya gugup. Di kamar Dinda menghampiri Satria. Di kantor, Dinda menghampiri Satria yang masih sibuk merevisi beberapa berkas yang akan dipresentasikan di depan Pak Halim nantinya. Aduh, yang mau ngadain acara resepsi pernikahan? Teriak Dinda menyindir sahabatnya itu. Satria terkejut dengan ucapan Dinda yang menyinggung tentang resepsi pernikahannya. Satria hanya melirik Dinda yang mulai duduk di depannya. Jari jemari tangannya tidak berhenti memilih-milih beberapa lembaran yang menumpuk di hadapannya. Daripada ngoceh tidak jelas seperti itu, mendingan bantu aku merevisi semua laporan ini, ucap Satria melempar beberapa berkas di meja. Beres? Oh iya Sat, aku baru tahu kalau Oma sangat peduli banget sama kamu. Senyum Dinda memudar saat Satria tidak merespon kata-katanya. Dinda hanya mendesah sebal lagi dan lagi. Dia harus kecewa dengan sikap jutek sahabatnya itu. Sat, kamu kan sekarang sudah menikah. Hilangkanlah sifat jutekmu itu. Aku gak bisa bayangin nasib istri kamu jika berhadapan dengan suami kayak kamu. Lirih Dinda yang masih saja tidak mendapat respon dari Satria. Dinda menghela napas panjang. Benar-benar nih orang, jika urusan pekerjaan, meskipun suaraku seperti petir menyambar, tetap saja dia tidak mendengarkannya. Gerutunya dalam hati dan mulai membuka beberapa berkas untuk direvisi. Intan tercengang dan tidak percaya jika dirinya mendapatkan undangan dari pemilik Angkasa Group, di mana tempat ia bekerja. What? Bagaimana? Marketing hanya aku yang mendapatkan undangannya. Ya Tuhan, apa aku ini mimpi? Padahal aku hanya beberapa kali berbicara dengan Pak Satria. Gumamnya menatap sampul undangan pernikahan itu yang terbungkus cantik. Aku pikir Pak Satria memiliki rasa dengan Rahel, ternyata malah menikah dengan orang lain. Gumamnya yang mulai membuka undangan pernikahan tersebut. Sesaat dia terbelalak kaget, kedua matanya berbinar. Tangan kanannya dengan cepat menutup mulutnya saat melihat nama Satria di undangan tersebut. Satria Angkasa dan Rahel Anastasia. Jadi mereka menikah? Teriakan Intan membuat semua karyawan menatapnya dengan tajam. Kenapa dia? Mentang-mentang dapat undangan dari Pak Satria, kegirangan seperti itu. Aku juga heran, kenapa dia diundang? Padahal dia kan termasuk karyawan baru dibandingkan kita-kita. Mungkin tanpa sepengetahuan kita, Pak Bos kenal baik sama dia. Iya ya, yaudah, nggak usah gosipin dia. Kalau tiba-tiba Pak Bos tahu, bisa gawat kan?